warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu ketiga Juli 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi, telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Warga Jakarta Garden City, Cakung Timur telah sepakat untuk mengizinkan operasional kembali fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan. Warga telah melihat secara langsung perbaikan fasilitas di RDF Rorotan untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi warga. Mulai bulan Juli ini, RDF Rorotan telah melakukan uji coba secara bertahap hingga mencapai kuota pengolahan sampah basah hingga 2.500 ton per harinya. Ditargetkan RDF Plant akan beroperasi penuh kembali pada akhir Agustus 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri High Level Political Forum on Sustainable Development di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat. Ini momen bersejarah sebab pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global. Kehadiran Jakarta mencerminkan pengakuan dunia atas transformasi menuju kota global yang inklusif dan tangguh. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengapresiasi adanya lembaga sertifikasi untuk guru ngaji. Menurut Rano, sertifikasi ini bisa menjadi dasar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong peningkatan dana bantuan untuk guru ngaji. Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan Rp500.000 per bulan untuk 6.700 guru ngaji yang terdata. Rano menargetkan dengan adanya sertifikasi, bantuan bisa ditingkatkan menjadi Rp750.000 per bulannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Setelah Bank Jakarta resmi menjadi sponsor utama tim sepak bola Persija, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mentargetkan tim berjuluk Macan Kemayoran ini harus meraih gelar juara dalam waktu 1 tahun. Menghadapi Liga 1 musim 2025-2026, Persija Jakarta kembali mendapatkan dukungan sponsor dari BUMD Pemprov DKI Jakarta. Setelah sebelumnya ada Pamjaya, MRT Jakarta, dan Transjakarta, kali ini Persija mendapatkan sponsor utama Bank Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, keberhasilan Persija bukan hanya soal prestasi olahraga, namun juga bagian dari upaya Jakarta untuk bisa bersaing di level internasional sebagai kota global. Pemprov DKI Jakarta menargetkan Persija Jakarta bisa masuk ke kancah internasional pada tahun 2027. Pak Gubernur pada waktu menerima teman-teman Persija di Balai Kota berharap kita memberikan waktu 2 tahun untuk bisa menjadi juara. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini bisa dicapai juara. Karena sudah terlalu lama anak-anak Jackmania menunggu keberhasilan Jakarta di kotanya sendiri. Saya berharap Persija bisa juara agar saya bangga mengangkat piala nanti di Stadion JIS yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, Bank Jakarta akan menjadi sponsor utama Persija Jakarta untuk 3 tahun ke depan. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik DKI Jakarta terus memperkuat sinergi komunikasi publik. Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis bagi forum kehumasan di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD serta BUMD. Puluhan peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah atau OPD, Pusat Data dan Informasi, serta BUMD hadir dalam bimbingan teknis yang digelar di Balai Kota Jakarta. Para peserta BIMTEK mendapatkan berbagai masukan dan wawasan dari sejumlah pembicara terkemuka.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, BIMTEK ini adalah ajang strategis untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan insight ya, dari para pakar dan juga dari staf khusus untuk seluruh OPD, sehingga Kominfo ini benar-benar bisa mengorkestrasi seluruh komunikasi publik ya kepada masyarakat ya, dan tentunya dalam kondisi yang krisis juga. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat lebih memperkuat kolaborasi dan integrasi komunikasi publik antar instansi, sehingga seluruh informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Bagi warga Jakarta yang ingin mengisi libur akhir pekan, Taman Literasi Marta Tiahau di kawasan Blok M Jakarta Selatan bisa menjadi tujuan. Pada 19 hingga 20 Juli 2025 ada Literasi Park Fest yang menghadirkan berbagai macam tenan kuliner dan barang-barang fashion. Selain itu, pada 19 Juli juga digelar Fashion Show Competition bertema Metamorfosis. Bagaimana? Menarik bukan? Menikmati libur akhir pekan dengan berbagai hiburan di Taman Literasi dan kawasan Blok M. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.